Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia dengan ratusan ribu kasus baru ditemukan setiap tahun. Di tengah upaya nasional untuk mengeliminasi penularan, ada sosok-sosok di akar rumput yang tanpa lelah berjuang menemani orang dengan tuberkulosis dan menyebarkan harapan untuk sembuh. Berawal dari kegelisahan Ike Nimah Tatimu, warga Kecamatan Warakas, Jakarta Utara, saat mengetahui seorang tetangganya meninggal karena infeksi tuberkulosis atau TB. Kala itu, orang-orang banyak yang meyakini TB sebagai penyakit guna-guna. Ike kemudian mengikuti pelatihan tentang tuberkulosis. Pengalaman ini menumbuhkan kesadarannya bahwa TB bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Sejak itu pula, Ike memberikan dirinya sebagai pendamping orang dengan TB di lingkungannya. Menjadi sahabat sekaligus kader penggerak kesehatan bagi banyak orang. Beda semua dengan kader-kader biasa ya. Kader TIMI jadi tantangan buat saya kayaknya deh. Saya harus menolong pasien ini. Karena pasien kalau sakit TBC ini kebanyakan kan orang tuh nggak mau berobat. Apalagi zaman dulu nggak mau berobat. Oh, saya harus membantu, memberikan edukasi pada mereka yang mana sakit TB ini bukan sakit guna-guna loh, bukan santet. Awalnya kalau batuk kok perih gitu. Di sini rasanya panas gitu di tenggorokan, perih. Cuman malu aja kalau pas batuk, malu sama orang. Tidur serba salah, celentong batuk, miring juga batuk. Cuman kan suka berpikiran takut nular sama anak, takut nular yang satu rumah lah pokoknya gitu. Jangan, ya Allah, jangan sampai menular sama keluarga di rumah. Ibu juga udah pernah sebelumnya tapi kemudian putus obat. Gimana tuh Bu ceritanya, Bu? Iya, dulu saya pikir udah nggak batuk gitu, baru belum sampai cek lab yang kedua saya udah nggak datang lagi, sampai saya dimarahin sama dokter. Pas kumat lagi dimarahin sama dokter, dimarahin habis. Katanya gimana, Bu? Ya makanya ibu jangan nakal, ini kalau ini harus dijalanin, kalau dokter belum menyatakan benar-benar sembuh, ibu harus minum obat rutin kayak gitu. Kepada orang-orang dengan tuberkulosis, Ike mendampingi dan memberi semangat. Juga kepada keluarga, ia memberi edukasi tentang pentingnya patuh minum obat, memakai masker, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pendampingan seorang kader bukan sekadar untuk menyelamatkan satu orang, tapi juga melindungi lingkungan dari rantai penularan. Ike menyadari kunci keberhasilan pendampingan adalah berempati pada setiap orang dengan TB, hingga mereka mau berobat sampai tuntas dan kembali sehat. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Umumnya menyerang paru-paru, namun bakteri ini juga dapat menyebar ke organ lain seperti otak, tulang, dan sistem pencernaan. Penularannya terjadi melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, dan bakteri tersebar ke sekitarnya. Menurut laporan Global Tuberculosis 2024 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus TB terbanyak di dunia, dengan temuan 889.000 kasus. Menurut WHO, negara-negara dengan beban TB tinggi kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat per tahun akibat dampak sosial ekonomi dari penyakit ini. Masalah TB menekan produktivitas ekonomi nasional, menyebabkan hilangnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya biaya pengobatan, dan menurunkan daya saing tenaga kerja. Pemerintah sudah mengantisipasi risiko ini melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai target eliminasi TB pada 2030. Pemerintah menetapkan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga lintas sektor, hingga masyarakat. Kebijakan ini menjadi landasan penting untuk mempercepat eliminasi TB di Indonesia melalui kolaborasi yang lebih terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kader ini yang kedepannya kami berharap kader ini nggak terpisah-pisah. Jadi jangan ada kader khusus TBC,
kader khusus malaria, kader khusus ini, tapi kader itu akan menjadi kader kesehatan. Itu sekarang yang memang sedang kita kawal di Kementerian Kesehatan. Jadi kader kesehatan ini nanti adalah seseorang yang memang memiliki kecakapan dalam bidang kesehatan. Kalau nggak salah saya kompetensinya ada sampai 25 tuh, Mbak Nirma. Jadi memang akan diupayakan sedemikian, termasuk salah satunya adalah bagaimana mereka bisa berperan dalam mendukung eliminasi dari TBC, tuberkulosis ini. Pada cita-cita inilah para kader berperan menjadi ujung tombak pelaksana Perpres penanggulangan dan eliminasi TB di tingkat akar rumput. Mereka mendukung deteksi dini, pendampingan pengobatan, serta pencegahan penularan TB di komunitas. Alhamdulillah selalu sering gimana ya, mengingatkan lah, selalu sering Ibu pokoknya terus rutin berobat ya Bu sampai sembuh, jangan sampai enggak. Kami sendiri ya dari Kementerian Kesehatan tentu terus berkomitmen untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya si kader ya melalui pelatihan, sehingga mereka memang seperti duta-duta kesehatan lah ya di tengah-tengah masyarakat mereka, dengan kompetensi yang tadi, dengan kapasitas yang selalu kita latihkan gitu. Dan kita juga mencoba mencari peluang untuk bisa memberi insentif kali ya ke mereka supaya ya jerih lelah mereka itu nggak karena besar ya, tapi mereka merasa memang mereka bagian gitu ya dari penanggulangan ini. Dan juga kita akan memberikan dukungan alat, sistem pelaporan digital bagi yang udah dilatihkan gitu, sehingga tentu untuk mempermudah kita mendapatkan situasi yang terkini dari lapangan langsung gitu ya. Dan mereka ini perannya akan semakin efektif tentunya dengan ini dalam mendukung eliminasi TB di tahun 2030. Meski berisiko, Ika Nimah Tatimu tetap bertekad untuk terus mendampingi orang dengan tuberkulosis tanpa pamrih. Tapi memang iya, saya kadang lihat pasien, kadang-kadang ada yang pasien sampai susah gitu ya. Susah sampai ada yang dikeluarin dari kerjaan. Tapi tetap kita memberikan semangat sama pasien. Nih Bapak, Ibu, nih Ibu Ika nih. Ginjal tinggal satu, bawa selang loh. Harus semangat ya kita ya. Harus semangat. Kita itu, nah Bu Ika aja nanganin pasien. Ibu Ika dapat duit. Nggak usah pikirin itu. Yang penting Ibu semangat, Ibu sehat. Ika percaya setiap langkah kecil para kader bisa membawa Indonesia lebih dekat pada cita-cita eliminasi tuberkulosis 2030. Dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah akan menjaga nyala semangat, temukan tuberkulosis, dan obati sampai sembuh. Nima Sirait, Kompas TV, Jakarta.